Pada saat ini, Chen Ping mengingat semuanya. Tidak heran dia merasa kalau pemuda itu tampak tidak asing, pria ini tampak mirip sekali dengan Huo Zhao. Saat berada di tanah Huang, Chen Ping bertarung dengan Huo Zhao. Saat itu, Huo Zhao bukanlah tubuh aslinya, melainkan dipanggil. Meski begitu, Chen Ping bukanlah tandingan Huo Zhao. Pada akhirnya, dia mengandalkan kepemilikan Raja Iblis Awan Merah untuk mengalahkan Huo Zhao. Pemuda ini kemungkinan besar adalah putra Huo Zhao. Memikirkan hal ini, Chen Ping menjadi gugup. Dia baru saja tiba di surga belum lama ini. Apakah dia akan bertemu seseorang dari kuil? Dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap kuil. Kalau saja kuil tahu bahwa dia kini telah tiba di surga, mereka pasti akan memburunya dengan segala cara. Chen Ping sekarang hanya ingin meninggalkan kota Flying Tiger sesegera mungkin dan tidak mengungkap identitasnya. Hal terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatanmu. Setelah kekuatanmu meningkat, kamu tidak akan takut diburu oleh kuil. Hal lainnya adalah menemukan Su Yuqi dan Ning Xi sesegera mungkin. Kedua orang itu juga dituntun ke surga melalui jalan tersebut. Kalau mereka pergi ke wilayah manusia, mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau mereka pergi ke wilayah manusia binatang atau iblis, pasti akan merepotkan. Chen Ping belum tahu bahwa darah Su Yuqi dan Ning Xi telah lama menjadi darah klan iblis. Dengan cara ini, Chen Ping dan yang lainnya mengikuti guru Huo dengan patuh. Melihat penampilannya yang sok, meskipun Chen Ping benar-benar ingin menghajar Master Huo, dia tetap menahan diri. Tak lama kemudian, Guru Huo tiba di sebuah rumah besar, yang didekorasi sangat mewah. Setelah berhenti di pintu, Guru Huo melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian semua kembali, saya ingin pulang." "Ya, Tuan." Tim prajurit ini semuanya berhenti. Setelah Tuan Huo memasuki rumah besar itu, cahaya putih segera menyala di dalam rumah besar itu. Saat cahaya putih membubung ke langit, sosok Guru Huo menghilang. Melihat cahaya putih itu, Chen Ping sedikit mengernyit. Sebenarnya ada susunan teleportasi di halaman orang ini. Tampaknya dia menggunakan susunan teleportasi untuk memindahkan dirinya ke kota kecil di pegunungan. Jika tebakanku benar, Huo Zhao mungkin ada di kota kecil itu. Baiklah, ayo kita semua berangkat. Seorang prajurit melambaikan tangannya dan semua orang bubar. Para prajurit ini tidak mau berperilaku baik, dan sekarang setelah mereka bubar, mereka dapat melepas baju besi berat mereka dan beristirahat dengan nyaman. Para prajurit melepas baju besi mereka satu persatu, tetapi Chen Ping dan 4 orang lainnya tetap memakainya. "Saudaraku, kita semua sudah bubar. Mengapa kamu masih mengenakan baju zirahmu? Apakah kamu tidak ingin beristirahat?" Pada saat ini, prajurit yang baru saja berbicara dengan Chen Ping berjalan mendekat dan berkata, "Oh, saya khawatir Tuan Huo tiba-tiba keluar, dan sudah terlambat untuk memanggil kita." Chen Ping berbohong. Jika mereka melepaskan baju besinya, mereka akan dikenali dalam sekejap. Tuan Huo tidak akan kembali dalam waktu dekat. Tidakkah Anda lihat bahwa dia sudah menggunakan susunan teleportasi untuk pulang? Rumah besar ini hanyalah tempat peristirahatannya sementara. Dia tidak akan tinggal di sini. Lebih baik kau lepas baju zirahmu. Sangat tidak nyaman memakainya. Tanpa diduga, orang ini cukup antusias. Dia berjalan mendekati Chen Ping dan melepas helm dan baju besinya. "Kakak, sebaiknya aku pakai saja. Aku terlalu jelek dan aku takut membuatmu takut." Chen Ping bergegas menghentikannya. "Seberapa jeleknya, itu membuatku takut." Ketika pria itu berkata demikian, dia melepas helm Chen Ping. Namun begitu helm itu dilepas, muncullah wajah yang amat mengerikan dan menyeramkan, seakan-akan telah terbakar api. Sial, prajurit itu begitu ketakutan hingga helm di tangannya terjatuh ke tanah. "Aku bilang aku takut membuatmu takut, tapi kamu tidak mendengarkan." Chen Ping segera mengenakan helmnya. "Menakutkan sekali. Apakah kamu terbakar api?" Prajurit itu menarik napas dalam-dalam,
wajahnya penuh dengan ketakutan yang tak kunjung hilang. Tetapi pada saat ini, sebuah suara cepat dan tajam tiba-tiba terdengar, dan wajah prajurit itu tiba-tiba berubah. Seorang tahanan telah melarikan diri dari penjara surgawi. Dia adalah seorang kultivator wanita dari ras manusia. Semua prajurit siap bertempur segera. Suara cemas terdengar di udara. "Sialan, kau ingin membuatku lelah setengah mati." Para prajurit yang telah menanggalkan baju besinya bergegas mengenakannya kembali dan berlari mengelilingi kota dengan gugup. Chen Ping dan 3 orang lainnya juga memanfaatkan kekacauan itu untuk berlarian di kota. Awalnya, Chen Ping berencana pergi ke kota kecil di pegunungan untuk melihatnya, tetapi sekarang setelah dia tahu bahwa Tuan ke-8 kuil, Huo Zhao, ada di kota kecil itu, dia memutuskan untuk tidak memprovokasi dia. Sekarang kita hanya dapat menemukan cara untuk meninggalkan kota Feiyu dari arah lain tanpa membuat Huo Zhao khawatir. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mencari tempat bersembunyi. Terlalu pengap memakai baju besi ini, kata Chen Ping. Baiklah, mari kita cari tempat bersembunyi dulu. Feng Xian juga setuju. Keempat pria itu menemukan tempat tersembunyi dan berencana untuk melepaskan baju besi berat mereka. Namun saat mereka hendak melepaskan baju zirahnya, tiba-tiba datanglah cahaya pedang yang tajam. Serangan pedang yang tiba-tiba ini mengejutkan Chen Ping dan 3 orang lainnya. Saat Chen Ping memikirkannya, pedang pembunuh naga muncul seketika dan langsung menghalangi cahaya pedang. Saat itulah Chen Ping dan ketiga orang lainnya menemukan bahwa ada seorang wanita berpakaian hitam bersembunyi di tempat ini. Wanita berpakaian hitam itu memegang pedang panjang di tangannya dan melotot ke arah Chen Ping dan 3 orang lainnya. Melihat alam wanita ini, dia berada di tingkat pertama alam abadi, dan dia memancarkan aura ras manusia. Tampaknya tahanan yang baru saja melarikan diri itu adalah wanita di depannya. Setelah diblokir oleh pedang, wanita itu menyerang Chen Ping dan yang lainnya lagi. Namun wanita itu tidak mengeluarkan auranya secara penuh, melainkan sangat menahan diri. Dia mungkin takut auranya akan terlalu terekspos dan diketahui lebih banyak orang. Melihat wanita itu malu-malu, Chen Ping tersenyum dingin dan terus maju tanpa menghindar atau menghindar, membiarkan pedang wanita itu mengenai baju besinya secara langsung. Baju zirah prajurit-prajurit ini sangat keras, dan Chen Ping memiliki tubuh yang kuat, jadi meskipun baju zirahnya rusak, Chen Ping tidak takut sama sekali. Chen Ping melangkah maju, meraih pergelangan tangan wanita itu, lalu mengerahkan tenaga, dan pedang di tangan wanita itu pun jatuh ke tanah. Mudah untuk menaklukkan wanita itu. Hai binatang buas, kalian tidak akan mati dengan baik. Wanita itu berjuang mati-matian dan berteriak. Jangan teriak-teriak lagi. Kalau kamu teriak-teriak terus, kami berempat akan bergantian memukulmu. Chen Ping mengancam wanita itu. Ketika wanita itu mendengar ini, dia tampak sedikit takut dan menutup mulutnya. Bayi tersipu dan berkata, "Menantu laki-lakiku tersayang, jangan bicara omong kosong. Kita tidak boleh bermain dengan wanita yang sama. Ayah mertua, saya hanya mencoba menakut-nakutinya, mengapa Anda menganggapnya serius?" Chen Ping terdiam beberapa saat. Tampaknya bayi benar-benar ingin bermain. Wanita itu sedikit bingung ketika mendengar pria itu terus-menerus memanggil menantu laki-lakinya dengan sebutan menantu dan ayah mertua yang baik. Pada saat ini, Chen Ping melepas helmnya, memperlihatkan wajahnya, dan kemudian menyuntikkan napas manusia ke tubuh wanita itu. Wanita itu merasakan aura manusia Chen Ping dan matanya langsung melebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kamu, wanita itu menatap Chen Ping dengan kaget, sesaat tidak tahu harus berkata apa. Kami bukan tentara dari Flying Tiger City. Kami menyelinap masuk secara diam-diam dan sekarang berusaha mencari cara untuk melarikan diri. Chen Ping berkata kepada wanita yang terkejut itu. Ketika wanita itu mendengar ini, dia merasa lega dan permusuhan di wajahnya lenyap seketika. Kakak, kita bahkan tidak bisa melindungi diri kita sendiri,
mengapa kita harus peduli padanya? Kata sang dewa gila kepada Chen Ping. Diamlah, kau adalah kakak laki-laki, dan aku adalah kakak laki-laki. Chen Ping berkata dengan dingin, kamu adalah kakak tertua, aku akan mendengarkanmu. Feng Xian berkata tergesa-gesa, gadis, siapakah kamu dan mengapa kamu ditangkap oleh Flying Tiger City? Chen Ping bertanya pada wanita itu. Karena wanita itu berada di alam para dewa yang tersebar, tidak mungkin dia hanya dibawa ke sini oleh Dao Agung.